Bayangkan sebuah tempat yang begitu luas hingga mampu menelan seluruh wilayah Amerika Serikat bagian timur. Sebuah lautan pasir yang siang harinya bisa membakar kulit dengan suhu lebih dari 50 derajat Celcius. Namun malamnya justru mendekati titik beku. Inilah Gurun Sahara. Selama ribuan tahun, Sahara menjadi simbol kehampaan. Tempat yang dianggap mustahil dihuni, penuh badai pasir, legenda, dan misteri yang belum seluruhnya terpecahkan. Namun tahukah kamu, Sahara ternyata tidak selalu berupa gurun. Dahulu, wilayah ini dipenuhi sungai, danau, padang rumput, bahkan kawanan gajah, jerapah, kuda Nil, hingga manusia yang hidup berburu dan beternak. Dan di tengah hamparan gurun itu, terdapat sebuah formasi geologi raksasa yang begitu sempurna, hingga terlihat seperti mata raksasa yang sedang menatap bumi dari luar angkasa. Fenomena itu dikenal sebagai The Eye of Sahara atau Richat Structure. Lalu, bagaimana gurun terbesar di dunia ini terbentuk? Mengapa Sahara bisa berubah drastis dari tanah hijau menjadi lautan pasir? Dan apa sebenarnya mata Sahara itu? Mari kita telusuri bersama. Gurun Sahara membentang di Afrika Utara dengan luas sekitar 9,2 juta kilometer persegi. Artinya, luas Sahara hampir sama dengan seluruh wilayah Amerika Serikat, atau sekitar 30 kali luas Pulau Jawa. Sahara melintasi 11 negara Afrika, yaitu Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Mauritania, Mali, Niger, Chad, Sudan, hingga sebagian Eritrea. Banyak orang mengira Sahara hanyalah lautan pasir tanpa akhir. Padahal kenyataannya tidak demikian. Sekitar 25% wilayah Sahara memang berupa bukit pasir atau erg. Sisanya terdiri dari dataran berbatu, pegunungan purba, dataran kerikil, lembah kering, dan plato batu yang sangat luas. Beberapa bukit pasir di Sahara bahkan memiliki tinggi lebih dari 300 meter, setara gedung pencakar langit. Bentuknya terus berubah setiap tahun, akibat tiupan angin yang hampir tak pernah berhenti. Karena itulah, peta gurun ini sebenarnya selalu berubah. Inilah salah satu fakta paling mengejutkan. Sekitar 11.000 hingga 5.000 tahun yang lalu, Sahara bukanlah gurun. Periode ini dikenal sebagai African Humid Period. Saat itu, perubahan orbit bumi membuat curah hujan meningkat drastis. Padang rumput membentang sejauh mata memandang. Danau-danau raksasa terbentuk. Sungai mengalir ke berbagai penjuru. Gajah, badak, kerbau liar, singa, buaya, hingga kuda Nil hidup bebas di wilayah yang kini hanya dipenuhi pasir. Namun sekitar 5.500 tahun lalu, pola iklim mulai berubah. Hujan berkurang sedikit demi sedikit. Danau mengering. Vegetasi mati. Tanah kehilangan kelembapan. Lalu angin mulai mengambil alih. Sedikit demi sedikit, pasir menutupi kehidupan. Proses ini berlangsung selama ribuan tahun, hingga akhirnya membentuk Sahara yang kita kenal sekarang. Walaupun tampak tandus, Sahara tetap menyimpan kehidupan. Berbagai spesies berhasil beradaptasi dengan kondisi ekstrim. Unta dromedari menjadi simbol utama Sahara. Hewan ini mampu bertahan berhari-hari tanpa minum karena memiliki kemampuan menyimpan energi dalam punuknya. Ada pula ular bertanduk Sahara, kalajengking, kadal gurun, hingga berbagai jenis serangga yang hanya aktif pada malam hari. Di beberapa oasis, pohon kurma tumbuh subur. Air tanah yang muncul ke permukaan menciptakan pulau-pulau kehidupan di tengah gurun. Oasis telah menjadi tempat persinggahan penting bagi para pedagang selama ribuan tahun. Tanpa oasis, jalur perdagangan Sahara mungkin tidak pernah berkembang. Badai pasir di Sahara merupakan salah satu fenomena alam paling dahsyat di bumi. Kecepatan angin dapat mencapai puluhan kilometer per jam.
Butiran pasir beterbangan hingga ribuan meter ke atmosfer. Menariknya, debu Sahara tidak berhenti di Afrika. Setiap tahun, ratusan juta ton debu gurun terbawa angin melintasi Samudra Atlantik. Sebagian bahkan mencapai Amerika Selatan. Debu tersebut membawa fosfor dan berbagai mineral yang justru membantu menyuburkan hutan Amazon. Dengan kata lain, gurun paling kering di dunia ikut membantu menjaga salah satu hutan hujan terbesar di planet ini. Hubungan alam yang luar biasa ini baru benar-benar dipahami para ilmuwan melalui pengamatan satelit modern. Di Mauritania, tepat di jantung gurun Sahara, terdapat salah satu formasi geologi paling unik di bumi. Namanya adalah Richat Structure, lebih dikenal sebagai The Eye of Sahara. Dari permukaan tanah, bentuknya hampir tidak terlihat. Namun dari luar angkasa, struktur ini tampak seperti mata raksasa yang memiliki lingkaran-lingkaran sempurna. Diameternya sekitar 40 hingga 50 kilometer. Karena bentuknya yang sangat simetris, para ilmuwan awalnya menduga Richat Structure merupakan kawah bekas hantaman asteroid. Hipotesis lain bahkan menyebutnya sebagai gunung api purba. Namun penelitian geologi membuktikan hal yang berbeda. Saat ini, mayoritas ilmuwan sepakat bahwa Richat Structure adalah kubah batuan purba yang terangkat dari bawah permukaan bumi. Selama jutaan tahun, angin, hujan, dan erosi secara perlahan mengikis lapisan-lapisan batuan tersebut. Karena setiap lapisan memiliki tingkat kekerasan yang berbeda, terbentuklah cincin-cincin konsentris yang terlihat sangat jelas dari satelit. Astronot misi Gemini 4 pada tahun 1965 menjadi orang pertama yang memotret struktur ini dari luar angkasa. Dan sejak saat itu, Richat Structure menjadi salah satu penanda visual paling terkenal di gurun Sahara. Meskipun penjelasan geologi telah diterima luas, berbagai teori alternatif masih bermunculan. Salah satu yang paling populer mengaitkan Richat Structure dengan kota legendaris Atlantis. Teori tersebut didasarkan pada kemiripan bentuk lingkarannya dengan deskripsi tertentu dalam tulisan kuno. Namun hingga kini, tidak ada bukti arkeologis maupun geologi yang mendukung klaim bahwa Richat Structure adalah Atlantis. Bagi para ilmuwan, fenomena ini tetap merupakan hasil proses geologi alami yang berlangsung selama jutaan tahun. Apakah Sahara akan selamanya menjadi gurun? Ternyata belum tentu. Penelitian iklim menunjukkan bahwa perubahan orbit bumi secara alami menyebabkan Afrika Utara mengalami siklus basah dan kering selama puluhan ribu tahun. Artinya, dalam skala waktu geologi, Sahara kemungkinan akan kembali menghijau suatu hari nanti. Namun proses tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Di sisi lain, perubahan iklim akibat aktivitas manusia juga mempengaruhi wilayah Sahara. Beberapa daerah mengalami perluasan gurun, sementara wilayah lain justru menunjukkan peningkatan vegetasi musiman. Fenomena ini masih menjadi bahan penelitian para ilmuwan. Sahara bukan hanya gurun terbesar di dunia. Ia adalah arsip raksasa yang menyimpan sejarah perubahan iklim bumi, jejak kehidupan manusia purba, jalur perdagangan kuno, hingga salah satu formasi geologi paling menakjubkan yang pernah ditemukan. Di balik hamparan pasir yang tampak kosong, Sahara menyimpan cerita jutaan tahun tentang bagaimana alam mampu mengubah wajah sebuah benua. Dan mungkin ribuan tahun dari sekarang, ketika manusia masa depan memandang Afrika dari luar angkasa, mereka akan melihat sesuatu yang berbeda. Bukan lagi lautan pasir, melainkan hamparan hijau yang pernah menjadi rumah bagi kehidupan. Karena di bumi, bahkan gurun terbesar sekalipun, ternyata tidak pernah benar-benar tetap.